Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di media pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks editorial. Pada materi kali ini kita akan membahas secara rinci mengenai teks editorial atau yang dikenal dengan tajuk rencana. Pada materi ini kita akan membagi menjadi dua bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Itu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Opini dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran-saran. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, itulah bagaimana pengertian tentang teks editorial. Yang kedua adalah fungsi dan teks editorial. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah atau isu yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, setelah kita mengetahui fungsi teks editorial, yang ketiga kita bahas mengenai ciri-ciri teks editorial. Editorial dibagi menjadi 4 ciri, yaitu 1. Topik tulisan editorial selalu hangat, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat atau bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, merupakan sebuah opini ataupun pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang keempat, editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi itulah ada yang berikut adalah struktur. Struktur terbagi menjadi 3 ya. Pernyataan pendapat atau tesis, kemudian argumentasi, yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang ya. Nah, tesis ini merupakan bagian dari sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, sedangkan argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan, sedangkan penegasan ulang ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau memberikan penegasan ya. Jadi ada 3 ya struktur dari teks editorial tersebut. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, ya, setelah kita mempelajari tentang bagaimana struktur teks editorial ini yang dibagi menjadi 3 bagian. Dan selanjutnya kita bahas mengenai kelanjutan dari materi ini. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.